Ya, alhamdulillahnya kemarin waktu pembuatan kandang itu ada orang baik yang mau mendanain saya gitu teman-teman. Kalau nggak bakalan saya bisa buat kandang segede itu gitu, semewah itu. Dan ini saya masih berjuang lagi untuk mencarikan pasangannya Jaka. Dan kalau soal surat menyurat itu, persyaratan saya itu kan masih banyak yang kurang. Ya kalau memang mau dibuat suratnya saya juga harus punya pasangan dulu gitu. Jadi tinggal satu itu aja sih persyaratannya yang belum tercukupi teman-teman ya. Jadi persyaratannya itu kan kalau saya baca dan saya dapat juga informasi dari sahabat saya juga gitu kan. Jadi persyaratannya itu adalah spek kandang ya kan, udah itu kecukupan pakan, udah itu pasangan, dan juga pembuangan limbah gitu. Jadi kalau untuk kandang, spek kandang sekarang kan saya udah cukup lumayan gitu kan, udah bisa lah untuk persyaratan kandang itu udah terpenuhin. Kalau soal pakan di sini juga melimpah. Kalau soal limbah saya buang ke sungai. Jadi sungainya itu, kalau sungai di sini itu kalau menuju ke perkampungan, aliran sungai ini sampai ke perkampungan itu jauh teman-teman. Mungkin ada sekitar 7 kilo baru nyampe ke perkampungan gitu. Jadi kan nggak mungkin kan kotorannya itu mencemari perkampungan gitu kan. Kalau dipikir-pikir sih, kalau emang kotorannya Jaka yang cuma 1 ekor mencemari sungai, gimana juga dengan babi-babi yang ada di luar di alam sini kan. Mereka juga mandi, mereka juga buang kotoran di sungai. Jadi kalau persyaratan tinggal satu lagi, itu sih pasangan. Jadi saya harap teman-teman juga bisa memahami. Jadi buat surat itu nggak seperti bikin surat cinta ya teman-teman ya. Tinggal tulis, kirim, bukan begitu. Jadi persyaratan-persyaratannya itu juga banyak. Ya buat teman-teman yang selalu dukung, yang selalu support dan selalu ngasih saran, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat yang udah nonton juga saya ucapkan terima kasih. Ya saya di sini juga bukan untuk pamer kok, di sini juga saya kan mengedukasikan. Tuh dia pulang lagi teman-teman. Kalau saya pulang nanti dia di rumah aja nggak mau makan, main-main aja. Sini lah nak, Jaka, sini sini. Jadi gimana ya? Dia kesana lagi tuh. Oke, saya kesana dulu ya. Jadi nanti dengerin saya ngobrol sambil ngelihat aktivitas Jaka di sana ya. Oke. Tuh. Mau pulang lagi tuh, mau mandi lagi tuh. Oke, jadi saya mau duduk di sana teman-teman. Supaya nanti teman-teman bisa lihat aktivitasnya Jaka ya. Teman-teman tahu nggak ini buah ini? Ini bisa dimakan. Ini yang udah matang gini ya. Ini bisa dimakan. Jaka juga mau daunnya ini. Tapi sekedar aja, nggak banyak.
Diajak dolan malah pulang aja. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, kalau bikin surat itu sebenarnya nggak banyak biayanya, cuman persyaratannya itu yang harus kita penuhin gitu. Buat surat sebenarnya nggak mahal. Yang mahal itu adalah persyaratannya seperti kandang ya kan, spek kandang itu kita harus permanen lah paling tidaknya. Kalaupun nggak permanen ya harus yang kuat gitu kan. Satu lagi pasangan juga nggak murah. Yang murah ya kalau di sini, kalau di tempat saya sini yang murah ya pakan, karena pakannya itu melimpah. Dia nyariin nangka itu sebenarnya teman-teman. Mandi lagi, mandi dulu. Mandi lagi, mandi. Dari tadi dia udah mau masuk lagi gitu, tapi saya tutup pintunya biar puas dulu dia main di luaran. Ditabrak ikan dia tuh. Itu biawaknya juga belum muncul-muncul tuh, masih di dalam kolam tuh. Tadi dikejar sama si hitam. Tadi di sana tuh biawaknya kan, dikejar sama hitam, malah larinya masuk ke kolam. Sinilah. Sini mandi makan yuk. Masa mandi-mandi aja? Tuh selangnya dicopot semua tuh sambungannya. Jaka diajak dolan malah pulang. Saya tinggal lagi ke tempat yang tadi teman-teman, biar makan dulu dia. Saya tunggu lagi di sini, saya duduk sini lagi. Dia pulang cuma mau mandi sih sebenarnya. Duduk lagi sini, duduk.
Duduk lagi kalau nggak makan duduk. Semut ini, semut. Udah duduk. Semut sini. Semut itu. Ini lihat tuh. Dia kegoyang, semutnya apa? Taburan. Ini dulunya bibit pinang, teman-teman. Nggak sempat saya tanam. Jadinya sampai udah gede-gede tuh, ada yang udah berbuah. Awas semut itu. Duduk sini, duduk kalau nggak makan. Masih kenyang ya? Duduklah. Jadi sebenarnya hari ini ada hari percobaan tadi saya, teman-teman. Saya coba dia gimana gitu kan. Karena udah beberapa lama jadi belakangan ini kan dia nggak keluar gitu kan. Nggak dikeluarin karena waktu itu di masa tanduk keras kan bahaya sama warga kan. Jadi nggak dikeluarin. Lumayan lama juga sih nggak dikeluarin, makanya saya juga sempat vakum ya. Konten saya itu tersendat bentar. Konten saya tersendat ya, itulah kendalanya karena jakanya nggak keluar kemarin kan. Udah duduk lah. Jangan dong, ini celana bapaknya aja yang ditarikin. Dia kalau ngelihat celana yang udah koyak seneng banget ditarik-tarik sama dia. Jadi tadi saya coba dulu gimana gitu kan, apakah dia nggak jauh-jauh, nggak nakal gitu kan, nggak usil. Ternyata enggak. Jadi kemungkinan beberapa hari lagi saya ajak ke tempat kerja sih. Sebenarnya sih apa juga di sana ada pisang yang baru saya tanam. Takutnya dia malah makanin batang pisang yang masih baru ditanam nantinya. Lihat besok lah. Jadi doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan beberapa bulan ini saya bisa mengumpulin biaya untuk mencari pasangannya Jaka ya. Duduklah, duduk kalau nggak makan. Masih longgar kali nak. Ini teman-teman, kalau apa ini digigit sama dia ini, nah, gini digigit gini. Kalau kelonggaran, dia kalau ketat kan nggak nyampe. Ini nggak ketat nih, masih tangan saya aja masih masuk. Mungkin dikencangin lagi agak 2 lubang lagi atau 3 lubang lagi. Duduk terus duduk. Duduk kalau nggak makan. Makanlah kalau nggak. Awas kena duri sawit itu. Ya kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, kalau saya perhatikan ya, di beberapa penangkaran kalau dibandingkan sama yang berada di penangkaran itu sih, kalau soal gimana ya, soal apanya Jaka gitu, Jaka lebih suspek gitu kan. Jaka lebih sehat, dan bulunya juga, dari bulunya aja udah kelihatan kan, bulunya itu kilat gitu, kalau terpancar matahari itu kilat banget.
Kalau yang di penangkaran, waduh, saya ngelihat kalau perutnya itu ya kadang sampai cekung gitu. Ada sih beberapa sih di beberapa penangkaran, ada juga sih yang tercukupin ya kan. Tapi kebanyakan sih ya gimana ya, perawatannya itu gimana ya, karena mungkin yang bekerja di sana itu bukan di situ kiatnya gitu kan, bukan di bidang itu, jadi kan nggak begitu apa gitu kan ya. Kalau di sini, kalau saya sih, kalau soal perawatan sih biasa-biasa aja sih kalau menurut saya. Yang istimewa itu ya kalau soal makanan, dia itu makanannya Jaka itu saya pilih gitu. Jadi milihnya itu juga nggak sembarangan teman-teman ya. Soal makanan rusa ini nggak sembarangan. Di kala masa tanduknya seperti ini, itu makanannya seperti ini gitu kan. Nggak terus harus seperti itu gitu. Nanti ketika tanduknya udah keras, nanti tanduk itu juga makanannya juga akan berubah gitu. Ya bisa dikatakan kalau seumpamanya kali ini dia makannya rumput yang masih muda gitu kan, yang masih baru tumbuh, yang masih subur-suburnya lah ya kan. Jadi nanti akan ada perubahan juga. Nanti dia harus makan rumput yang sudah berbuah gitu. Nggak harus rumput muda aja gitu. Ya, alhamdulillahnya dia selalu sehat. Ya saya juga mau saya sampaikan juga ya. Jadi video waktu saya mengalami kejadian yang cukup menegangkan itu masih waktu Jaka mengalami diare itu ya, belum saya update juga ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini bakal saya update deh teman-teman, supaya teman-teman tahu ya. Jadi Jaka itu sakitnya itulah nanti bakal saya share ke YouTube. Setelah itu dia nggak pernah sakit lagi. Jadi setelah dia diare itu, setiap kali saya ngelihat BAB-nya itu udah bermasalah gitu, saya langsung kasih yang apa gitu. Ya itu menurut pengalaman saya sendiri sih sebenarnya. Saya di sini belajar tanpa guru ya, tanpa ada yang mengajarin saya. Ya, udah balik lagi tanpa ada yang mengajarin. Ya, semua atas izin yang kuasa. Tanpa izin tanpa izin Allah kita nggak bakal bisa ngelakuin semua itu. Ya nak ya. Alhamdulillahnya Jaka juga ya kayak ginilah manjanya teman-teman. Udah duduk nak, duduk dulu kalau enggak sebelum pulang ya. Ini lihat nih, makan sebentar balik lagi, parah kali nih. Tuh lihat tuh, baju digigitin tuh. Ini celana ini kantongnya nih teman-teman. Ini ditarik-tarik terus sama dia. Udah duduk. Duduk lah. Basah lo baju bapaknya digituin. Duduk. Semut itu, semut. Mau semut. Itu tengok tuh semutnya tuh. Tuh semutnya tuh. Banyak semutnya tuh. Ih, kena apa tuh tanduknya tadi tuh? Kena duri kan?
luka tuh, ada lukanya dikit. Ih, ayo semut ini. Duduklah, duduk kalau nggak makan. Pulang lagi tuh. Sinilah, Jaka, sinilah. Jadi rusa sambar ini lebih suka dia bermain di dekat air sih teman-teman. Jadi ada juga di beberapa daerah ya, itu menyebut rusa sambar ini dengan rusa rawa. Kalau di Kalimantan payau. Kalau di daerah sini rusa ubi.